kita kaya marah, kita kaya kecewa, kita kaya dendam. Dihapuskan semua itu dan kita menjadi kaya sukacita, kaya kasih, kaya mengampuni. Siapa di sini yang tidak bisa mengampuni? Ayo, ya ngaku kepada Tuhan. Ya, kita sudah diberi hati yang rela, dimampukan untuk mengampuni. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan, yaitu dengan tema kuasa salib Kristus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, yuk kita baca sama-sama saja. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang kekasih, apa hubungannya dengan kuasa salib Kristus? Allah itu mengaruniakan kepada saudara dan saya kasih Allah dengan cara ada 8 hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Ya, karena begitu besar kasih Allah. Firman ini sudah saya hafalkan sejak dari SD. Karena saya sekolah di sekolah Kristen. Jadi wajib bagi kami ya dari kelas 1 sudah mulai disuruh hafal akan hal ini. Tapi berkuasakah firman ini dalam hidup saya? Enggak. Hafal sih hafal, tapi tidak berkuasa. Nah, setelah saya lahir baru, saya baru bangkit karena saya nyadari, waduh luar biasa. Kasih Allah kepada saudara dan saya sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, supaya apa? Supaya setiap saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa. Ini bukan soal agama. Tapi ini soal surga dan neraka. Memang beredar di YouTube ada yang berkata bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka. Tapi saudara yang kekasih, harus percaya di dalam Alkitab kita berkata, karena begitu besar kasih Allah, maka diserahkannya lah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Kita mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Nah, saudara yang kekasih, apa saja tahap yang pertama yang Allah lakukan di atas kayu salib? Yaitu saudara, nanti saya minta bagi peserta kom, nanti buka di dalam kom 100, ayatnya saya tidak akan kasih. Ini PR bagi saudara, saudara buktikan di dalam kehidupanmu, itu sebabnya yang belum ikut kom, ikutlah kom. Supaya ngerti, bukan cuma sekedar saudara menjadi pemanas kursi gereja. Bukan cuma sekedar penganut agama Kristen. Tetapi pahamilah Allah itu siapa dalam kehidupan kita. Pahamilah siapa Yesus Kristus di dalam kepercayaan kita. Nah, untuk kita ada di dalam dunia ini, Tuhan itu melakukan, ya, saudara dan saya yang berdosa harusnya dihukum. Tetapi Tuhan Yesuslah yang dihukum supaya kita dapat penebusan. Cari di dalam buku kom ayatnya. Oke, makanya buku komnya jangan dikirim pulang. Ya, tetap ditaruh di rumah. Saya aja buku kom saya dari belajar som sampai dirubah menjadi buku kom, saya masih punya semua di rumah. Waktu saya mau ngajar saya buka lagi. Untuk apa? Supaya kita semakin mantap di dalam mengikut Tuhan Yesus. Oke? Nah, lalu saudara yang kekasih, yang kedua. Pada waktu Tuhan Yesus dicambuk,
Ya badannya berdarah-darah. Nah itu sebenarnya menggambarkan penyakit saudara dan saya. Dia sudah dicambuk, dia sudah mengalami sakit penyakit. Supaya saudara dan saya itu sembuh. Amin. Ya, supaya saudara dan saya itu sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sembuh. Amin. Nah lalu saudara tetap cari ayatnya di dalam buku KOM. Semua ada. Judulnya 8 pertukaran di atas kayu salib. Ya, jadi ingat-ingat buku KOM-nya di mana semua cari. Ini PR. Nah, setelah saudara tahu, nanti saya akan jelaskan apa gunanya untuk mengetahui semua itu. Bukan cuma sekedar supaya waktu kita ujian bisa bisa menjawab ujian. Yang utama ujian jasmani. Ya, waktu kita diperhadapkan dengan sakit penyakit teringat, oh, penyakitku sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ya. Lalu kemudian dia bersalah. Saudara dan saya ini orang yang bersalah. Siapa di sini sejak lahir belum bersalah? Tidak ada kesalahannya. Kesalahan itu turun-temurun dari kandungan. Saya mau tanya kepada saudara, ada saudara yang yang jaga anak kecil? Angkat tangan, berapa banyak? Nah, saya mau tanya saudara, waktu anak itu misalkan ngelesot, ngelesot. Nah, lalu kemudian dia menemukan barang yang harusnya dia tidak boleh pegang. Nah, waktu kita muncul dia pegang, dia lakukan apa? Siapa yang ngajari? Kalian ngajari kalau ada barang itu sembunyikan ya? Enggak kan? Baik yang percaya Tuhan Yesus maupun yang tidak. Baik itu orang Hong Kong yang tidak ngerti bahasa kita. Begitu nongol kita gini langsung. Iya kan? Nah itu sudah dosa saudara. Dosa yang dibawa dari dalam kandungan. Siapa yang ngajari begitu? Saya tahu ini karena saya punya anak 2. Saya bisa tahu sampai kepada cucu saya bisa tahu. Saya kadang-kadang lihat dia terus dia mainan sendiri. Begitu saya nongol dia pegang sesuatu yang tidak boleh dia pegang. Dia taruh, sembunyikan begini. Saya bilang ayo Jason sembunyikan apa? Ini mak. Nah, saudara yang kekasih itu dosa bawaan. Nah, saudara, rasa bersalah kita sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib sehingga kita dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Yang selanjutnya, harusnya saudara dan saya yang masuk ke dalam maut. Nah, orang Kristen itu 2 kali lahir, 1 kali mati. Orang yang bukan Kristen, non-Kristen itu 1 kali lahir, 2 kali mati. Maksudnya begini saudara. Ya, bagi kita orang Kristen 2 kali lahir. Lahir pertama secara jasmani, gitu. Ya. Nah, itu namanya lahir jasmani. Nah, lahir yang kedua pada waktu kita mengalami lahir baru. Jadi 2. Tapi kita 1 kali mati. Karena mengerti itu kita ditebus oleh darah Yesus. Kematian pertama. Yang biasa seperti tadi ada pengumuman. Wakil gembala pembina kita telah pulang ke rumah Bapa hari Jumat yang lalu. Saya cukup dekat dengan mereka. Sebelum saya pindah ke Jakarta, saya sudah sangat akrab dengan suami istri ini. Mereka saya anggap cici dan koko saya sendiri. Sehingga dia kalau saya salah mereka marahin, kalau saya ada masalah mereka mendoakan saya. Itulah yang saya salurkan kepada saudara. Ya, saya cukup akrab dengan mereka. Saya sudah anggap cici dan koko saya. 4 tahun yang lalu istrinya meninggal. Ya, dan saya tadi ada cerita di belakang ada makanan
yang kalau dia datang atau waktu saya masih di Jakarta, saya kadang-kadang masak tak kirimin. Nah dia bilang masakan itu persis dengan masakan mamahnya. Jadi kalau waktu dia ke Hong Kong saudara, dia berkata, Nel jangan lupa ya masakan Koko ini. Nah tapi karena kesehatan, nah hari Jumat malam kan ada dibahas tentang kesehatan. Kesehatan, jagalah mulut kita supaya kita tidak endut dan sakit penyakit. Saudara tanya yang tidak ikut menara doa tanggal 21, tanya sama teman-temanmu yang lain. Iya, jadi saudara yang kekasih. Nah, jadi pada waktu hambanya ini minta istrinya ngomong Nel, artinya tidak boleh. Jadi waktu itu dia kepingin makan kita masak terus makan. Terus mana Nel? Tidak boleh dengan tentara di belakang. Aku tidak mau, aku tidak berani. Ya, Koko ini sudah sudah membayangkan kok tidak ada. Ya maafkan diriku. Ya, jadi begitu dekat kami dengan dia, saudara. Ya, mereka sudah ada bersama-sama di surga yang kudus sesuai dengan Yohanes pasal yang ke-14. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi saudara dan saya, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita lahir 2 kali, mati 1 kali pada waktu Tuhan Yesus menjemput kita di dalam akhir kehidupan kita. Itu digantikan Tuhan. Nah lalu kemudian yang kelima, kita yang orang miskin. Miskin jangan cuma diukur dari materi, tapi miskin kasih, miskin damai sejahtera, miskin sukacita, miskin segala-galanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ini orangnya kaya dendam, akar pahit. Tapi setelah saya tahu, saya ditebus di atas kayu salib dengan pengampunan, saya jadi bebas. Kadang-kadang susah. Masuk dalam doa puasa, jangan puasain orang lain. Tapi puasain diri sendiri. Karena Tuhan Yesus berkata, jenis ini hanya dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Jadi pada waktu saya menemukan diri saya, bahasa Jermannya, angele ngampuni orang sito ini. Saya langsung masuk doa puasa. Saya masuk dalam doa puasa, setelah itu saudara, saya dipertemukan dengan orang yang saya tidak bisa. Saya benci. Lalu saudara dilepaskan. Untuk saya bisa ngerti, untuk saya bisa berkata saya sudah bebas, itu harus ada ujiannya. Dipertemukan saudara. Nah pada waktu saya sudah doa puasa, saya dipertemukan dengan orangnya. Saya lalu berkata, biasanya, bukan saudara ya, biasanya dari jauh aja sudah lihat, saya langsung menghindar. Dan yang lebih cilaka lagi saudara, namanya sama dengan orang lain, baru ketemu, udah langsung kita tutup. Saudara kan enggak, saya dulu. Ya, jadi namanya sama, misalkan namanya sama Tony misalkan. Nah, Tony terus ada orang dibawa oleh temannya, kenalin ini, Ci, namanya Tony. Waduh, saya langsung. Dia enggak sangkut paut dengan saya, belum kenal loh, baru dikenali. Tapi karena sama dengan nama yang Tony yang saya benci itu, ya ikut orang yang tidak berdosa ini dibenci, kasihan kan? Saudara enggak kan? Kalau saya ya. Tapi setelah saya doa puasa, terlepas semua, sebab firman Tuhan berkata, semua tanaman yang bukan berasal dari Bapa di dalam diriku tercabut sampai pada akar-akarnya. Nah, tanaman tidak bisa ngampuni kan bukan dari Bapa surga kan? Halo. Ya, kalau bukan tanaman dari surga, ingat,
dendam, kecewa, marah, itu bukan dari Bapa Sorgawi, dicabut. Janji Tuhan akan dicabut sampai pada akar-akarnya. Sehingga kita jadi merdeka. Ya, jadi kita yang miskin pengampunan menjadi kaya pengampunan. Itu yang Tuhan kerjakan ya dalam kuasa salib Kristus. Sekali lagi saudara jangan tanya saya ayatnya di mana, silakan cari di buku KOM. Oke? Nah, lalu kemudian yang selanjutnya saudara yang kekasih. Pada waktu Tuhan Yesus diarak di kayu di Yerusalem, dia telanjang bulat. Nah, saudara dipermalukan. Harusnya saudara dan saya yang melakukan dosa yang harus diarak telanjang. Tapi dia menggantikan posisi kita di tempat itu, di tempat di mana diarak, dipermalukan. Saudara dan saya dimuliakan. Saudara dan saya digantikan. Kedudukan kita dipermalukan. Dia yang dipermalukan supaya kita dimuliakan. Amin. Nah, lalu selanjutnya penolakan dan penerimaan. Tadinya Allah itu menolak kita semua karena dosa. Ya. Tapi dia merasakan itu pada waktu dia ditolak oleh Allah dalam sekejap. Makanya dia berteriak di kayu salib. Ya, Eli Eli lama sabatani. Karena sempat Bapak di surga menoleh sejenak. Saudara, dia ditinggalkan Bapaknya sejenak. Tapi betapa dia sangat merindukan. Makanya dia berteriak, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, seharusnya saudara yang ditinggalkan. Tapi dia menggantikan saudara dan saya ditinggalkan. Supaya saudara dan saya diterima oleh Allah Bapa. Saya teringat dengan satu contoh saudara yang kekasih. Pada waktu-waktu yang lalu. Ya, banyak orang-orang yang dianiaya karena Yesus Kristus. Nah, satu orang ini saya pas lagi susah, lagi doa sungguh-sungguh, kenapa kami dianiaya ini dan itu. Lalu saya dikirimi, tanpa sengaja saya dikirimin oleh seseorang dari Indonesia. Nah, ada seorang bapak. Ya, ada seorang bapak itu ngomong begini. Saya paling takut untuk menjama, untuk bikin gara-gara dengan orang Kristen. Sebab tidak ada kepercayaan di dalam dunia ini yang memanggil Allah itu Bapa. Lalu dia berkata, saya orang yang manusia yang jahat. Sejahat-jahatnya saya, kalau anak saya, bahasa Jermannya, anak saya digarai. You know digarai? Ayo terjemahkan dengan tetanggamu. Saya, terima kasih. Saya akan maju. Saya akan membela anak saya. Saya yang terbatas. Nah, orang Kristen, Allahnya itu bapaknya. Kalau kita berani bikin gara-gara dengan orang Kristen, apakah saudara tidak mikir bapaknya akan turun tangan yang tidak terbatas? Saya dibangkitkan saudara, saya bilang makasih Tuhan. Terima kasih kalau ada orang yang menyadari seperti ini. Aku bangga menjadi anaknya Babe. Babe Yesus Kristus, amin. Nah saudara yang kekasih, kita diterima. Sampai apapun, kadang-kadang memang kita dilanda putus asa. Kalau saya sedang dilanda banyak persoalan, saya cuma duduk. Dan saya bilang, kadang saya panggil papi, kadang saya panggil babe, kadang saya panggil kekasihku. Ya, ini bukan menganggap remeh loh ya, tapi saya sungguh-sungguh mempercayai bahwa Allah yang aku sembah di dalam Yesus Kristus itu senantiasa memperhatikan. Baik kalau saya sedang melanggar, saya akan diingatkan.
Ya, baik pada waktu saya susah, dia ada menghibur saya. Nah, itulah Tuhan Yesus. Dia tahu kita di dalam dunia ini yatim piatu. Makanya dia berkata, tunggu, aku akan mengirimkan seorang menjadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia berikan kepada saudara dan saya untuk menolong kita. Waktu kita mau berbuat dosa, dia ingatkan kepada kita. Waktu kita sedang sudah tidak kuat, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk memberi kita kekuatan untuk menahan semua serangan-serangan kepada kita. Amin. Nah, lalu kemudian yang ke-8, kutuk. Saudara, dia di dalam di Yerusalem itu ada perkataan bahwa orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Sebenarnya saudara dan saya yang punya dosa, yang ada dosa yang saya tadi sudah berikan contoh, itu saudara, itu harusnya kita yang menanggungnya di atas kayu salib, terkutuk. Tapi oleh Tuhan Yesus kita ditebus, ya. Kita ditebus. Saya kembali lagi katakan cari di dalam buku KOM. Cuman saya kasih iming-iming aja Galatia pasal 3. Ini dia menanggung di atas kayu salib. Itu sebabnya kalau kembali saya dihakimi oleh iblis, kamu tuh orang terkutuk. Tidak. Firman Tuhan berkata, kutuk saya sudah dipakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Nah, saudara yang kekasih, apakah 8 pertukaran ini diberikan hanya untuk supaya kita leha-leha di dalam dunia? Tidak, saudara. Firman Tuhan berkata di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2, yuk kita baca sama-sama dengan pelan-pelan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi sebentar. Jadi saudara dan saya ini terpilih. Amin. Lalu imamat yang rajani. Jadi terpilih rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Katakan sebelah, aku bersyukur aku dimiliki oleh Allah. Ya, bilang kiri kanan dengan iman. Kita ini kepunyaan Allah, ya. Supaya, nah ini perhatikan, ya. Kita dijadikan bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Bukan untuk sombong-sombongan nganggur. Wow, lihat lo ya, aku ini enggak. Ada tugas. Tugasnya adalah, ayo baca sama-sama. Kamu ganti namamu. Supaya Nelly memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Jadi jangan takut-takut. Perbuatan yang besar loh. Nah, perbuatan yang besarnya lihatlah di dalam pertukaran 8 pertukaran di kayu salib itu. Itulah besarnya. Ya. Nah, lalu kemudian yang telah memanggil Nelly keluar kepada dahsyat. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan cuma supaya kita ini nganggur. Ya. Nah, lalu ayat 10, kamu, ya sebut namamu, Nelly yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Jadi saudara dan saya ini berada dalam ruangan ini karena belas kasihan Allah. Amin. Jadi saudara jangan anggap remeh kepercayaanmu kepada Tuhan.
Itu bukan cuma sekedar lambang, oh Yesus Kristus disalibkan, lalu kita nangis-nangis lihat kasihan dia. Dia yang kasihan kepada kita. Amin. Nah, saudara yang kekasih, mari kita semua merenungkan akan kasih Allah di atas kayu salib. Dengan 8 pertukaran di atas kayu salib buat saudara dan saya. Saya akan tutup dengan satu contoh. Di satu sekolah, seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, menurut pendapat kalian, siapa sih, bagaimana sih Tuhan itu? Nah saudara, yang bapaknya dokter, dia berkata Tuhan itu menurut pandangan dia di rumah. Saya menurut pandangan saya Tuhan itu adalah dokter karena ayahnya dokter. Lalu yang satunya lagi, saya melihat Tuhan itu sebagai lawyer karena bapaknya lawyer. Ya. Lalu yang satu lagi, saya melihat, saya tahu Tuhan itu adalah insinyur bangunan karena bapaknya insinyur bangunan. Nah terus semua menurut apa yang mereka rasakan di rumah masing-masing. Nah saudara, yang satu murid cuma tunduk dan menangis. Dan pada waktu itu semua semua di dalam ramai gitu. Mereka berkata, nah kita semua punya Allah seperti begitu. Tetapi pada waktu guru ini mendatangi murid yang sedang nangis, tunduk. Lalu ditanyain, menurut kamu Tuhan itu bagaimana? Dia berkata begini, Tuhan itu pemungut sampah. Semua tenang dan dia berkata, saya orang yang dibuang oleh orang tua saya masuk di sampah. Datanglah pemulung mengambil saya. Dan saya dimandi, saya dipelihara, saya disekolahkan sampai bisa masuk sekolah ini. Itulah Tuhan. Amin. Bangkit berdiri dan saudara mulai masuk. Saudara dan saya adalah berada di lembah dosa yang harusnya ada di dalam tempat sampah yang akan dimasukkan di dalam tempat perapian untuk menyala-nyala. Tetapi ada tukang sampah, pemulung, yaitu Yesus Kristus, datang mengambil saudara dengan memandikan saudara. Dosa-dosa saudara dimandikan oleh darah Yesus dengan perawatan yang khusus dari Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Jadi hidup saudara dan saya tidak pernah sendiri sejak engkau mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hari ini katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, engkau sudah memungut aku dari tong sampah. Aku yang tidak ada artinya, sekarang aku menjadi berarti di hadapanmu. Kurabatakaya, datang secara pribadi. Datanglah secara pribadi.